manajemen 4 yang dimana saya sendiri Sufiati Daramazida yang saudari saya, rekan saya Riani Rahayam Maleta. Saya sendiri Dahlan Nazibua. Saya secara pribadi sangat senang dan bahagia atas kunjungan adik mahasiswa. Baik Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Boleh tahu, kebetulan kami tadi dapat informasi bahwa Ustadz salah satu dakwah yang bertugas di Kawat PMUA. Jadi mungkin sedikit Ustadz ingin kami mengetahui nama Ustadz, mungkin ya pertama nama Ustadz, dan Ustadz mulai bekerja di Kawat sejak tahun berapa? Saya bernama Syahrudin Kiawa, SAG. Asal saya dari Nias Selatan, tepatnya Kecamatan Amandaya, Desa Sisobahili. Saya mulai bertugas di Kementerian Agama, khususnya kantor urusan agama, itu tahun 2006 dan diangkat sebagai Kepala KUA tahun 2013 hingga saat ini, dan saya sekarang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Sawu, Kabupaten Nias Utara. Baik Ustadz, kan kami dengar Ustadz dari Nias Selatan gitu Ustadz ya. Iya. Kan kita ketahui bersama bahwa daerah Nias Selatan itu, apalagi yang Lelemanto atau Lemana tadi Ustadz? Subahili. Si Subahili Lelewau ya? Bukan, Kecamatan Amandaya. Oh, Kecamatan Amandaya. Di sana kan Ustadz sangat minim adanya Muslim di sana. Apakah, mohon maaf Ustadz, apakah keluarga di sana ada Muslim atau Ustadz sendiri seorang Muslim? Jadi di Desa Sisobahili, khususnya Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan. Jadi di kampung Sisobahili itu yang Muslim itu keluarga kami saja. Walaupun ada beberapa keluarga yang sudah Muslim, tapi mereka tidak berada di Nias, mungkin di seberang sana. Berarti Ustadz ini sudah orang tua apakah Muslim juga atau Ustadz dari Ustadz sendiri yang Muslimnya? Kami yang Muslim itu hanya saya sendiri. Sementara latar belakang keluarga, orang tua, dan saudara-saudara yang lain itu masih non-Muslim. Saya sendiri dari mualaf itu dimulai pada tahun 1980. Karena saya merantau ke Medan, di sana sekolah di sekolah Islam. Pertama kali saya dibawa oleh anak paman saya ke Medan dan ditempatkan di panti asuhan. Tepatnya panti asuhan Zinding Islam, Jalan Sisingamangaraja nomor 11 Medan. Di sana saya sekolah Islam lebih kurang 3 tahun. Setelah saya naik kelas 5 SD, saya diasuh oleh orang tua asuh di salah satu keluarga di Medan. Kebetulan orang tua asuh saya itu pegawai Bank Sumut. Sejak SD kelas 5 saya ikut dengan keluarga orang tua asuh sampai dengan selesai saya kuliah di IAIN Sumatera Medan, mengambil pada Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama. Dan setelah saya tamat, akhirnya saya kembali ke kampung halaman, dan karena di kampung halaman juga tidak tersedia lowongan pekerjaan, akhirnya saya merantau lagi ke Gunung Story. Sehingga akhirnya di Gunung Story saya diangkat sebagai pegawai. Kami dengar Ustaz
beberapa anak asuh mualaf. Apakah itu benar? Bagaimana ceritanya itu? Benar bahwa saya mengasuh beberapa anak asuh yang mualaf di rumah kami di sini. Mereka ini adalah anak-anak dari saudara saya maupun anak saudara sepupu saya. Ada beberapa yang sudah menjadi muslim, anak abang dan anak sepupu. Yang pertama istri Najwa, alhamdulillah beliau sekarang sudah mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri Mustoli, di kali ada fotonya di atas. Yang kedua Maghfirah Ramadhani Biawa, itu juga sudah menyelesaikan kuliah di Negeri Mustoli pada jurusan sastra Inggris, dan juga sudah selesai dan sekarang mengajar di MTS Islam Center Loa. Selanjutnya ini anak kami ini masih berada di Aliyah ya, Aliyah Mustoli. Ini baru 2 tahun masuk Islam. Namanya Eda Rahmah Kiawa. Beliau ini anak saudara sepupu saya. Selanjutnya ada yang baru saja berangkat kuliah tadi, anak Fauzi Jawa, sekarang berada belajar di Ikibun Mustoli mengambil jurusan bahasa Indonesia. Yang satu lagi bekerja sebagai mekanik atau perbengkelan di Desa Muawi. Nah, sebelum itu juga sudah ada yang masuk Islam dan sudah berkeluarga, 2 orang. Satu orang di Tanjung Balai, Ahmad Hasan Jawa, itu sudah berkeluarga dan sudah bekerja sebagai wira swasta. Satu lagi yang sudah berkeluarga, Fahmi Laia, itu bekerja sebagai mekanik atau bengkel mobil di daerah Migasana dan juga sudah berkeluarga. Ada satu lagi, Agus Salim Laia, ini sudah merantau ke Medan. Wah, luar biasa ya Ustadz. Apakah ada rencana untuk menarik atau memasukkan kembali orang-orang untuk memeluk agama Islam? Ya, benar. Secara pribadi saya telah berniat untuk mengajak saudara-saudara kita, terutama keluarga ya, yang masih non-muslim, dapat memeluk agama Islam. Pertama, yang dapat memungkinkan mereka memeluk Islam, yang bisa kita ajak untuk memeluk Islam itu yang paling besar kemungkinan adalah anak-anak mereka. Bagaimana permasalahan lainnya yang Ustaz dapatkan ketika melaksanakan dakwah? Yang saya hadapi khususnya kepada anak-anak asuh yang sudah mualaf itu tetap ada kendala, karena bagaimana mereka itu masih ada ikatan batin dengan keluarga, terutama kepada kedua orang tua. Jadi kalau mereka ini sering berkomunikasi dengan keluarga, itu ada sedikit banyaknya pengaruh, dan ini kadang-kadang menjadi tantangan bagi saya bagaimana mengkondisikan psikologi anak asuh ini agar mereka tidak balik kembali. Karena persoalannya begini,
pasti suatu saat di keluarga kami ini ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat anak-anak asuh ini tersinggung, kecewa, kurang puas, dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang begitu mereka terbentur langsung berpikir kembali. Nah, ini persoalan yang berat, dan saya merasakan itu sikit-sikit ada masalah itu risikonya mereka akan balik ke belakang. Nah, saya di situ harus pandai-pandai mengkondisikan bagaimana agar mereka jangan sampai kembali. Dan itu sudah terbukti bahwa orang yang sudah kembali. Padahal sebenarnya itu hanya persoalan sepele, karena mereka sering ke kampung, akhirnya mereka betah di sana, tinggal di sana, sehingga menikahlah dengan orang kampung sana. Sampai sekarang ini mereka ada 2 orang yang sudah murtad. Persoalan lain adalah seperti saya sampaikan tadi, terutama yang sudah Islam ini, yang ada di rumah saya sekarang ini ada 5 orang. Ya, tentu saja secara ekonomis cukup terbebani ya, tapi alhamdulillah karena saya berniat ikhlas untuk ya saat ini tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kami sangat salut Ustaz ya, dengan apa yang telah Ustaz laksanakan selama ini. Kami juga sebagai mahasiswa dakwah, mudah-mudahan kedepannya kami juga bisa melaksanakan seperti yang selama ini Ustaz laksanakan. Memang agak sulit ya Ustaz ya, seperti cerita Ustaz tadi, agak banyak jalan-jalan yang berduri dilalui ya. Mudah-mudahan Ustaz tetap istiqomah dalam melaksanakan kegiatan dakwah tersebut. Nah, mungkin di sini juga Ustaz, ini mungkin pertanyaan kami terakhir Ustaz. Kami juga ingin tahu rahasia-rahasianya atau metode-metode lainnya yang Ustaz terapkan di dalam melaksanakan dakwah tersebut, sehingga orang dapat tertarik untuk masuk ke Islam. Nah, apa sih langkah-langkah yang Ustaz atau metode-metode yang Ustaz terapkan sehingga orang tersebut sangat senang, sehingga hatinya itu luluh untuk masuk ke Islam? Itu saja Ustaz, terima kasih. Saya kira itu ya, nggak ada diajarkan di sekolah atau bagaimana. Kembali kepada fitrah seseorang. Jadi saya begini, menghadapi keluarga yang non muslim, karena saya sendiri yang Islam, saya tidak membuat jarak yang sehingga mereka terasa asing. Jadi saya lebih cenderung menggunakan pendekatan bahwa mereka adalah keluarga saya. Nah, selanjutnya saya memberikan contoh sesuai dengan ajaran Islam. Jadi saya menerapkan dalam kehidupan keseharian saya ketika bergaul dengan keluarga mereka, bagaimana bergaul secara Islam dan istiqomah, konsisten. Artinya tidak hanya dengan mereka, kita juga tetap mempertahankan akidah kita, tapi tidak terlalu fanatik yang membuat mereka semakin jauh. Nah, jadi dengan mereka melihat sikap kita seperti itu, mereka akhirnya dengan sukarela mengizinkan anaknya untuk masuk Islam. Dan masih ada beberapa orang lagi yang sebenarnya bisa ditarik ke dalam Islam, bahkan
orang tua pun ada yang insya Allah akan bersedia Islam. Persoalannya saja keterbatasan saya tadi, kalau semuanya saya bawa ke sini, akhirnya bagaimana? Menanggung biaya. Nah, jadi yang paling tepatnya itu kita harus berada di sana, seperti saya rencanakan tadi. Tapi karena saya kan pegawai negeri ya, terbatas waktu. Mungkin kami nanti yang meneruskan, Ustaz. Itu yang kita harapkan kepada adik-adik mahasiswa yang punya semangat, yang punya semangat berdakwah. Artinya begini, semakin sering mereka melihat lambang-lambang Islam, bergaul dengan orang Islam, mereka akan terbiasa. Semakin terbiasa, akhirnya mereka akan semakin semakin ada chemistry ya. Iya, ada rasa-rasa tahu atau iya. Jadi kita menyikapi mereka kalau ditanya, kita jangan emosional. Ya, kita jelaskan, tentu saja itu butuh dengan pengetahuan agama yang mendalam ya. Nah, apa yang mau kita sampaikan kalau kita sendiri pun tidak paham. Nah, jadi yang kalau untuk menurut hemat saya, kalau untuk skala perkampungan itu berdakwah, yang paling tepatnya kita harus tinggal di sana, ya, itu membaur dengan mereka. Apakah kita terserah apakah usaha kita, tapi yang jelas kita tinggal di sana. Ya, semakin bertambah, kan mereka akan memperhatikan, oh ini bagus. Mudah-mudahan Ustaz Jawa tetap semangat ya dalam dakwah. Kami juga berterima kasih Ustaz ya atas pengalaman-pengalaman yang Ustaz sampaikan ke kami tadi. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang Ustaz hadapi ini istilahnya yang sudah Ustaz laksanakan juga kami dapat mengambil hikmah dan dapat meneruskan perjuangan ini ke depannya. Ya, mudah-mudahan kita bersama ya kayak gitu ya. Baik Ustaz, mungkin itu saja sih yang akan kami sampaikan Ustaz. Mohon maaf tadi mulai bertanya-tanya, kami juga ingin menambah wawasan kembali. Jangan nanti apa perjalanan yang Ustaz tunggu, dan insya Allah kami ke depannya nanti. Itu saja Ustaz. Mohon maaf ya. Oke. Mari Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.